pagi adik-adik, ketemu lagi sama kami Randa di ibadah kita pada pagi hari ini. Oke adik-adik, seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami boleh ibadah seperti biasa ya Tuhan, walaupun online. Tuhan berkatilah ya Tuhan kami anak-anak-Mu ini untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, untuk memulai firman kita, mari kita menyanyikan lagu Cinta Akan Yesus. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah ikan yang di laut berenang, dan berapa jumlah burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya, semuanya pun senang, semuanya pun senang. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kakak Rea dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya, yang pada pagi hari ini kita akan membacanya dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Kalau adik-adik sudah menemukannya, adik-adik biarkan Alkitabnya tetap terbuka, lalu kakak ajak adik-adik untuk masuk ke dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami sangat bersyukur karena Engkau masih mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk kembali melaksanakan impa kami secara online ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau dapat memberkati adik-adik layan kami, agar firman Tuhan yang nanti mereka dengarkan ya Tuhan, dapat mereka lakukan juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari, bukan hanya mau mendengarkannya saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak akan bacakan ayat Alkitabnya ya, dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai yang kelima, demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Demikian firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, setelah adik-adik membaca Alkitab, kakak punya pertanyaan nih adik-adik. Jadi Paulus itu siapa ya adik-adik? Ternyata Paulus itu merupakan salah satu tokoh penting Alkitab yang menyebarkan kekristenan yang bersumberkan kepada pengajaran Yesus Kristus. Dahulu namanya adalah Saulus adik-adik. Jadi kalau adik-adik masih ingat,
Saulus itu merupakan orang Farisi yang sangat fanatik dan juga ia penganiaya umat Kristen mula-mula adik-adik. Namun pada saat perjalanannya ke Damaskus pada waktu itu, ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Lalu Tuhan Yesus membutakannya selama 3 hari adik-adik. Nah, selama 3 hari ini ia pun mengalami pertobatan. Ia bertobat dan namanya berubah menjadi Paulus. Bukan hanya bertobat adik-adik, tetapi dia juga menjadi rasul. Itu artinya dia menjadi orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Wah, hebat sekali adik-adik. Nah, dari ayat bacaan ini kita dapat mengetahui nih adik-adik, ternyata Rasul Paulus menulis surat ini ketika ia berada di dalam penjara adik-adik. Meskipun di dalam penjara, Rasul Paulus mempunyai semangat untuk memberitakan nama Tuhan Yesus, untuk mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Paulus sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena jemaat di Filipi ini sangat mentaati kehendak Tuhan adik-adik. Jemaat di Filipi ini memberitakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka melalui kebaikan yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang dapat kita pelajari pada ayat bacaan kali ini adalah ketika apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi itu menjadi contoh bagi kehidupan kita sebagai pengikut Yesus, agar kita dapat memberikan rasa sukacita dan damai sejahtera kepada orang lain adik-adik. Adik-adik harus bersyukur karena Tuhan Yesus juga masih sangat baik terhadap kehidupan adik-adik. Adik-adik masih diberikan kesehatan, kepintaran, kemudian orang tua yang baik, dan juga teman-teman yang baik adik-adik. Nah, bagaimana nih caranya adik-adik bersyukur? Adik-adik dapat berdoa kepada Tuhan, dan juga adik-adik dapat berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas segala berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada adik-adik. Selain berdoa, adik-adik juga harus mentaati kehendak Tuhan ya adik-adik, agar kehidupan adik-adik semakin diberkati oleh Tuhan. Contohnya, adik-adik mau menolong teman-teman ataupun orang di sekitar adik-adik yang adik-adik tidak kenal. Kita harus peduli dengan keberadaan orang di sekitar kita ya adik-adik. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Oke adik-adik, untuk merespon firman kita yang sudah dibawakan oleh Kakak Layan, sekaligus kita akan membawakan persembahan. Kita nyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik dapat menyiapkan uang persembahannya, lalu dimasukkan ke dalam amplop yang diberi tulisan Persembahan IMPA Februari 2021. Lalu Mama Papa dapat menyerahkan ke gereja setiap bulannya. Oke adik-adik, sekarang kita akan memasuki doa syafaat. Untuk itu adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, adik-adik layan kami bukan hanya mau mendengarkannya saja, tapi mereka juga mau melakukannya di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami telah diajarkan untuk senantiasa selalu bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kehidupan kami sepanjang hari. Seperti halnya dilakukan oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada di dalam penjara. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami juga ingin mendoakan persembahan yang baru saja kami berikan ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat memberkati tangan-tangan yang telah memberikan, agar kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan terkhusus untuk GPB Maruteria Lampung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga ingin mendoakan kedua orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan mereka kesehatan untuk dapat melakukan aktivitas mereka sehari-hari tanpa ada suatu kekurangan apapun. Kiranya juga ya Tuhan, Kau dapat memberikan mereka hati yang tulus untuk dapat merawat dan mendidik adik-adik layan kami dengan penuh kasih sayang. Berkati mereka juga ya Tuhan untuk senantiasa Engkau memberikan mereka umur yang panjang, dan juga mereka Engkau jadikan saluran berkat bagi kehidupan keluarga dan juga kehidupan untuk orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk masa pandemi yang kami lalui saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat memulihkan kehidupan kami, bukan hanya bangsa yang kami tempati ini ya Tuhan, tetapi bumi yang kami tinggali ini ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat mengangkat pandemi dari bumi ini ya Tuhan, agar kiranya kami dapat menjalani kehidupan kami dengan normal seperti biasa ya Tuhan. Kami rindu untuk bertemu dengan teman-teman kami di sekolah, dengan teman-teman kami juga yang ada di gereja ya Tuhan. Kami rindu untuk dapat bermain tanpa ada jarak ya Tuhan, tanpa menggunakan masker, dan juga kami dapat menjalankan kehidupan kami sebagaimana mestinya ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke adik-adik, sekian dulu info kita pada pagi hari ini.